فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Adhan Allah iyyakum bid'ah wan nar. Kita pada kesempatan ini yaitu malam kedua di malam bulan Ramadan tahun 1426 Hijriah yang bertepatan dengan malam atas 1 Maret 2025 Masihiyah atau Nasraniyah di Pondok Ta'zimus Sunnah ini Masjid Utsman bin Affan. Kembali kita melanjutkan kajian majelis Ramadan kita, dan pada kesempatan ini kita melanjutkan satu kutub atau kitab yang sederhana yang dikarang oleh salah seorang masyayikh di Madinah, itu Syekh Saleh Sindi. Ya, beliau ini kemungkinan besar 2 tahun atau 3 tahun di atas Ustaz, ya. Sekitar 2 tahun atau 3 tahunan. Tapi tahu dengan Ustaz, ya. Sering ketemu dulu. Dan di kitab ini beliau menjelaskan kepada kita adalah 10 perkara yang sangat penting yang berhubungan tentang puasa. 10 perkara yang sangat penting yang berhubungan tentang Ramadan, puasa. Dan nomor 1 sampai nomor 6 sudah kita buka kemarin di Tahfidz Kota Jalan Serai. Sekarang kita masuk ke nomor 7, yaitu adalah al-mas'alatu sabi'atu, permasalahan yang ke-7. Kata beliau adalah mufsidatus siyam. Mufsidatu as-siyam, yaitu pembatal puasa. Pembatal puasa. Dan yang paling penting fahamuha mayati. Dan yang paling penting dari pembatal yang ada ini adalah yaitu mufsidul awal. Batal yang pertama adalah al-aklu wasyurbu, yaitu makan dan minum di siang bulan Ramadan. Makan dan minum liqauli tabaraka wa ta'ala kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Makan dan minumlah kalian. Kulu washrabu, makan kalian dan minumlah kalian sampai nampak dan jelas oleh kalian, ya, perbedaan daripada fajar yang pertama dengan fajar yang kedua. Artinya fajrul sidik, fajrul kidhib. Nampak oleh kalian sudah masuk atau belum masuk. Fajar pertama, ya,
Fajr kidib, fajar yang pertama itu adalah fajar yang masih dibolehkan bagi kita yang sahur untuk sahur. Dan orang berhubungan sama istri pun pada saat itu tidak ada masalah begitu, boleh aja. Yang penting fajar syirik belum masuk. Itu terbit fajar untuk salat subuh. Kalau sudah terbit fajar untuk salat subuh, haram dia untuk melakukan demikian. Apa yang dihalalkan tadi di waktu fajar kidib, diharamkan di waktu fajar syirik. Sebaliknya demikian juga, apa yang dihalalkan ya di fajar atau yang diharamkan di fajar syirik, dihalalkan waktu fajar kidib. Demikian penjelasan para ulama para kita tentang masalah makan dan minum tersebut. Dan Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitab ya Tamamul Minna itu fajar yang pertama itu ya jaraknya dengan fajar yang kedua, fajar syidik itu tidak jauh. Ya, sekitar 20 menit atau 15 menitan. Oleh karena itu azan yang pertama itu disunahkan dan dianjurkan adalah ya seperempat jam atau 20 menit sebelum masuk waktu. Jangan terlalu jauh sekali. Jangan sampai artinya 1 jam atau lebih. Jarak 20 menit, 15 menit. Tidak jauh dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu dalam berbagai hadis kepada Anas bin Malik menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahur itu adalah biqadri 50 ayat. Seukuran 50 ayat Al-Qur'an dibaca dengan bacaan yang tartil. Enggak cepat, enggak lambat dia. Bukan bacaan satu napas ya. Ada baca Quran satu napas kan. Ya, orang baca Quran satu napas ada, baca Al-Fatihah satu napas ada. Baca biasa 50 ayat. Itu kadar ukuran sahur Nabi kita Muhammad SAW. Dari ayat pertama sampai 50. Selesai. Azan sudah. Ya. Ini dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar." Wa ajma'u ahli al-ilmi ala anna al-akal wasyurub mufsidan. Ijma' para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya makan dan minum tersebut adalah membatalkan dan merusak puasa seseorang. Membatalkan dan merusak puasa tersebut. Idza kana dzalika ma baina tulu'il fajar wa ghurubis syams. Apabila dilakukan oleh dia makan dan minum itu di antara terbit fajar kedua, fajar syidik, sampai terbenam matahari. Siang lah. Ya. Wa idza akala shaim, sebaliknya apabila seorang yang berpuasa makan dan minum dia au syarib nasian, ya, dia makan dan minum itu dalam keadaan lupa. Lupa dia. Fa innahu yutimmu saumahu. Dia yutimmu saumahu wala syai' alaih. Dia sempurnakan puasanya dan tidak ada harat dan tidak ada salah bagi, tidak ada kafarah wala apa enggak. Enggak ada denda. Dia lupa makan dalam keadaan lupa. Li'anna Allah rakhasa linnasi. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla rakhasa, memberikan keringanan kepada orang yang lupa. Lupa dia sudah lebih keringanan. Itu balillahu alladzi at'amahu, bahkan Allah yang sebenarnya yang memberi makan kepada dia. Sebagaimana berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala asyarib falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa." Barang siapa ya yang lupa sementara dia berpuasa, ya, lupa dia berpuasa kemudian makan atau minum, sempurnakan puasanya, dan sesungguhnya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan dan minum kepada dia.
Fa in tadzakkara wa syai'un fil minal ma' aw ta'am fi fami. Kalau seandainya dia sedang makan dan minum itu, sedang makan dan minum dia. Kemudian air dan makanan itu masih ada di mulutnya. Lalu, ingat dia sedang makan dan minum itu, ingat dia. Sedang makan dan minum, ingat dia puasa. Makanan ada di mulutnya. Apa yang dilakukan oleh dia? Wajib alaihi lafdhuhu. Wajib baginya untuk lafdhu itu artinya disemburkan keluar. Lafdhu artinya disemburkan keluar, dibuang. Enggak ditelan, dibuang. Cuma amma idza wasala ilal halaq wa ma asfal. Adapun kalau seandainya makan itu sampai ke halaq, sampai kerongkong. Sampai kerongkong dia. Atau lewat di bawahnya. Wa ma asfal. Di bawah kerongkongan. Fa inna la yajibu alaihi ayalfidhahu. Tidak wajib baginya untuk dia semburkan keluar atau dibuang keluar. Bal la yajuzu lahu ayalfidhahu idza kana yastasqi. Dan bahkan yang tidak boleh lagi dan dilarang adalah kalau dia membuang makanan itu dengan cara istisqa. Istisqa artinya muntah. Dicukil mulutnya itu muntah, tidak boleh. Rahmatullah. Ya kalau sudah lewat ke situ sudah telan aja sudah. Apalagi rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Paham itu? Ya sudah di sini mana mau pulang lagi? Mana tuh? Dari Ambon mau? Laskar Jihad mau, enggak Laskar Jihad kita mau. Ya, bagaimana? Jadi kalau dia masih di mulutnya dia buang. Kalau sudah sampai di sini gerongkong dengan itu bawahannya atalan aja lah. Rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Jangan sampai dia muntahkan. Tidak boleh dia muntahkan. Paksa mulutnya keluar muntah. Jangan. Larang itu. Ya. Kemudian wala haraj as-siwak fi awalin nahar wa awsatihi wa akhirih. Ala sahih min kalami alil ilmi. Dan tidak salah. Kalau orang memakai siwak di awal siang, subuh, tengah hari, atau sore. Siwak ya siwak ya. Ya, Allah a'lam bishawab. Kalau saya lebih cenderung makna siwak ya kembali kepada siwak. Bukan makna siwak itu adalah pasta gigi. Pasta gigi. Dia beda. Jenisnya beda, tumbuhannya beda, fungsi dan manfaatnya juga beda. Yang kita mengambil itu kan untuk membersihkan, betul untuk membersihkan, tapi siwak punya fadhail yang banyak. Tidak dimiliki oleh pasta gigi. Di sini siwak siwak. Tentang siwak itu sendiri dia pakai. Rahmatullah, tidak ada larangan. Itu pandangan yang rajih di kalangan para ulama. Apakah awal siang, pertengahan, atau sore. Tapi kalau pasta gigi itu rahmatullah, itu persodian itu kadang-kadang terasa. Tidak bisa dibungkiri itu. Cuma nggak usah nantelan. Kalau kita gosok gigi dengan pakai bros gigi atau persodian dan lain sejenisnya, yang ditelan. Buang usahakan ludahan aja. Paham itu? Nah, kemudian wa ammal audiyah adwiyah. Wa ammal al adwiyah fa fiha masail iddah. Sekarang obat-obatan. Obat-obatan yang digunakan di bulan Ramadan. Ada al-awwal alifan al-ibrul mughadziyah. Al-ibrul mughadziyah itu artinya suntikan. Ibr itu suntikan. Al-ibrul mughadziyah itu artinya suntikan yang mengandung makanan. Giza. Suntikan yang mengandung makanan. Artinya suntikan itu ada terkandung makanan dalam. Kalau orang disuntik dengan suntikan itu segar badannya. Betul. Disuntik dengan suntikan yang mengandung makanan itu, ketika suntik pada badannya terasa badannya segar. Dan ini kata beliau yang rajih adalah huwa mufattirah, adalah suntikan yang membatalkan puasa. Kalau orang mau suntik, rahmatullah, ada kandung makanan jangan.
Ima dia mundur ke malam hari atau dibatalkan puasanya. Batal aja sudah batal. Nanti ganti dari lain. Paham itu? Fala yajuzu lis-sha'im akhdhuha idza kana yastati'u yu'akhkhira dzalika ila ma ba'da ghurubish syams. Tidak dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk menggunakan suntikan yang mengandung makanan tadi. Kalau seandainya dia sanggup untuk mengakhirkan. Artinya dia tunda suntikan itu sampai nanti di malam hari habis maghrib. Habis maghrib. Dia tunda suntikan tadi sampai selesai berbuka. Itu lebih baik. Kata beliau di sini, ya, ila ma ba'da ghurubis syams. Sampai matahari terbenam. Amma idza kana la yastati'. Adapun kalau tidak sanggup dia, enggak sanggup dia. Wa yata'adza bi ta'khir. Bahkan kalau dia tunda bertambah penyakitnya. Jadi dua pilihan itu. Orang kan tahu sedang posisi badannya. Dia sakit. Berhajat kepada suntikan yang mengandung makanan tadi. Kalau tidak disuntikkan pada badannya, mungkin saja lemas atau tambah penyakitnya. Nah, situasi seperti ini, dia pakai sudah batal puasanya. Tapi kalau dia tahu tentang badannya dipakai tidak ada masalah, ditunda pun tidak ada masalah. Asal dia tunda sampai selesai berbuka. Malam berbuka oleh dia. Itu lebih baik kata beliau di sini, ya. Fa ya'khudhuha kalau seandainya penyakitnya bertambah, dia langsung pakai wa yakunu fi hadzal yaum muftiran, dan pada hari itu dia termasuk kepada orang yang tidak berpuasa. Wa alai qada'uhu, dan hendaklah dia qadha puasanya itu 1 hari. Berapa dia tinggalkan? 2 hari, 3 hari ya sudah. Qadha oleh dia. Oh jemaah. Itu dikatakan al-ibr al-mughadhdhiyah. Suntikan yang mengandung makanan. Sekarang adalah al-ibr ghairul mughadhdhiyah. Suntikan yang tidak mengandung makanan. Suntikan tapi tidak mengandung makanan dia. Dia suntik tapi tidak mengandung makanan. Kemana dia Ustaz? Lihat deh. Ai allati yutadawa biha. Yaitu suntikan yang hanya sekadar untuk berobat. Untuk mengobati penyakitnya. Bukan mengandung makanan. Obat saja. Ada orang suntik ada di pantatnya kan. Ada sininya. Ya kan? Ya di sini. Atau di pantat atau di paha. Tidak ada kandung makanan. Ini kata beliau. Kallati tu'khadu fil warid. Seperti suntikan yang dimasukkan fil warid. Warid itu pembuluh darah. Pembuluh darah atau apa? Ya. Urat darah. Daripada urat dia. Urat darah. Ya, Pak Iqbal. Iqbal? Ya, dari urat darah. Pembuluh darah. Suntikan yang masukkan ke pembuluh darah. Itu kata beliau, ya tidak masalah dilakukan oleh dia. Wa hadhi mawdhi'u khilafin tawil. Mawdhi'u khilaf tawil. Ini permasalahan yang sangat khilaf di kalangan para ulama, yang berkepanjangan baina ahli ilmi di kalangan para ulama. Waladhi alaihi fatwa katsirin min ahli ilmi al-mu'assirin, dan yang rojeh menurut pendapat dan fatwa para ulama mu'assirin, lajnah daimah. Lajnah daimah rahimahullah, fatwa dikumpulkan oleh lajnah daimah Syekh bin Baz pada masa itu, dan sekarang Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Mereka mengatakan annaha ghairu mufattirah. Bahwasanya suntikan yang tidak mengandung makanan, hanya sekadar obat, ini insyaallah taala tidak membatalkan puasa. Wa ala hadzal qaul, dan berdasarkan pendapat ini, fa idza tajal muslim, kalau seorang muslim berhajat ila akhdhiya fi nahar Ramadan, kalau seorang muslim berhajat untuk melakukan suntikan obat itu di siang Ramadan, berhajat dia, sangat berhajat dia lakukan siang Ramadan, fala haraj alaih, tidak salah, boleh dilakukan, wala yakunu muftiran, dia tidak dikatakan sebagai orang yang batal puasanya, enggak. Paham itu? Wal ihtiyatu fi hadza aula. Cuma solusi yang terbaik di sini adalah, ya, solusi yang terbaik di sini adalah apa dia? Ai ta'khiru akhdhiha, yaitu melakukan suntikan yang berbentuk obatan-obatan tadi
diakhirkan setelah terbenam matahari ya indal imkan. Kalau itu memungkinkan. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, da ma yaribaka illa ma la yaribak. Tinggalkan perkara yang kamu ragu terhadap perkara yang kamu tidak ragu. Artinya kalau memang berhajat sekali laku, kalau tidak tunda aja sampai malam. Itu suntikan yang berbentuk obat-obatan. Dan ada beda dengan suntikan yang berbentuk makanan tadi. Sekarang ciman. Nakludam haqnuhu min fil jisim. Nakludam. Oh nakludam. Donor darah. Transfusi darah. Donor darah, transfusi darah. Apa beda transfusi dengan donor? Sama. Kalau transfusi masukkan, kalau donor mengeluarkan. Berarti transfusi ya. Nakludam berarti transfusi. Kalau idkhaludam berarti kalau idkhal sama nih masuk nakludam apa? Memindahkan. Transfusi ini. Kalau masukkan itu donor darah enggak? Mengeluarkan darah itu. Mengeluarkan darah donor darah. Ini transfusi ini. Ini transfusi apa? Nakludam transfusi. Waduh bahasa dokter tuh bahasa medis ya. Ya, nakludam transfusi darah. Memindahkan darah. Ya, memindahkan darah kan. Naklu itu yang mindahkan artinya. Ay haqnuhu minal fil jisim. Ay artinya mengeluarkannya daripada jisim. Mengeluarkannya daripada badannya. Wa mufattir. Nah, ini adalah membatalkan. Berarti ini donor darah sama mengeluarkan darah. Berarti kalau nakludam transfusi. Kalau haqnuhu itu memasukkan. Iya. Ya sebab luruskan apa? Kalau transfusi mengeluarkan, menerima. Kalau mengeluarkan donor. Berarti dua-duanya transfusi dan donor gitu. Haken transfusi itu ini pengertiannya sekarang nakludam, mengambil darah. Itu apa namanya? Donor. Saya minta nakal itu saya tahunya bahasa Arab, nakal itu memindahkan. Naklu syai' ila syai', memindah sesuatu ke tempat. Nakal. Sekarang nakal dam memindahkan darah. Kemana dia? Berarti mengambil kan? Mengambil darah daripada misalnya nakal dam dari saya misalnya Ustaz nih. Diambil darah Ustaz itu namanya apa? Naklud dam berarti transfusi. Transfusi itu. Donor namanya. Kalian berkhilaf. Pak Kamel orang tuanya, Pak Kamel yang tahu deh. Orang tua lu. Pak Kamel. Kalau nakal itu biasanya tahu saya memindahkan. Kini nakludam mengambil darah dipindahkan. Apa namanya teman-teman? Diambil darah pindahkan lain. Apa artinya? Donor kan? Berarti ini nakludam donor. Ada di situ. Ini tahu nakludam. Nakludam transfusi darah. Nah, orang sehat mendonorkan darah. Masuk ke darah dia. Berarti ini nama emang bagus artinya. Transfusi darah. Ya. Transfusi darah ya. Nakludam transfusi darah. Atau haqnuhu sama itu. Haqnuhu fil jisim. Ada iya. Yakun insan qad akhadha tamrata ta'am faka'annahu akala aw huwa fil hukm al-akal alladhi istafada min aklihi. Di sini kata dia, lihat nih. Naqlud dam aw huknuhu fil jisim. Huwa muftirun, fatirul perhatian. Lianna dam karena darah itu adalah huwal khulasatul lati yastahilu ilaiha ta'am.
Karena darah itu adalah merupakan khulasah, saripati. Khulasah itu saripati. Saripati yang yastahilu ilaiha ta'am, yang masuk ke dalamnya makanan, yang bercampur dengan makanan. Baik. Karena darah itu adalah merupakan kesimpulan atau konklusi atau natijah hasil dari makanan yang yastahilu ilaiha. Artinya makanan yang bersatu atau berbaur atau masuk ke dalam darah tadi. Fayakunul insan, maka ketika itu manusia qad akhadha thamrata ta'am, sungguh dia telah mengambil buah daripada makanan tadi, faka'annahu akal. Seolah dia makan. Jadi tadi itu memasukkan darah sebetulnya. Transfusi darah ada. Berarti transfusi darah itu membatalkan puasa, kan ya? Transfusi darah itu membatalkan puasa. Au huwa fi hukmil akal, atau orang yang transfusi darah tadi itu posisinya sama dengan orang yang akil. Orang yang sedang makan, alladzi istafada min aklihi, dia mengambil faedah daripada makanannya. Berarti transfusi darah itu membatalkan puasa. Ingat aja itu. Ya, ini naqlud dam atau haqnul fil jisim. Berarti dua-duanya sama, transfusi dua-duanya ya. Ya. Nah. Allah bagaimana? Bahasa antik. Ya. Donor apa coba? Ada so? Di sini ada enggak? Enggak ada. Dalam bahasa enggak. Enggak masuk. Transfusi masukkan darah. Masuk enggak, beda infus. Iya, sama fungsi dengan infus, tapi tidak ada infus nih. Iya, semua. Mengandung makanan melalui urat. Nah, mengandung makanan. Iya, berarti orang sama makan. Berarti itu aja kesimpulan, transfusi darah membatalkan puasa. Jadi kalau kita Ramadan transfusi darah ya batal puasanya. Kalau bisa ditunda malam, ya transfusi darah itu seperti anak Abu Thaqib ya, seperti adik ya, seperti kakak ya. Itu kembaran. Ya, dan masukkan darah orang lain ke badannya kan. Allahu musta'an. Subhanallah. Lanjutkan. Dal. Sahbud dam litahlil. Sahbud dam litahlil wa huwa fil ghalib syai'un qalil urfan. Fala yufsidu shaum bal yu'fa anhu li'annahu mimma tad'u al-hajah ilaihi wa laysa min jinsil mufattirat al-ma'lumah min asy-syara' al-mutahhar. Sahbud dam. Sahbud dam artinya apa? Mengambil darah. Mengambil darah untuk sampel darah. Mengambil darah untuk sebagai sampel. Cek penyakit itu dia. Ambil darah. Kan dimasukkan itu ke dalam apa namanya? Ya kita pergi ke laboratorium ya. Labor. Nanti masuk gini itu apanya. Nah itu mengambil darah sebagai sampel untuk mengenal penyakit. Sakit apa misalnya. Itu saja. Dan ini secara umum, secara dominannya qalilu urfan. Qalilu urf. Artinya jarang kejadian. Ya. Fala yufsidu shaum, dan tidak membatalkan puasa, bahkan dimaafkan atau diampuni, dimaafkan li'annahu, karena perkara ini di antara perkara yang berhajat manusia untuk melakukannya dan tidak termasuk ke dalam jenis-jenis yang membatalkan puasa secara umum atau secara ilmu atau secara syara' yang mutahhar. Kemudian kita pilih wa ta'khiru ila al-lail ahwat, cuma diakhirkan sampai malam hari lebih bagus. Zalan al-huqnah wa tahmiliyah allati tu'khadhu an tariqid dubur. فهذه محل خلاف بين أهل العلم والراجح والله أعلم أنها غير مفطرة لكن تأخيرها عند عدم الحاجة إلى ما بعد الغروب أحوط. Huknah, suntikan
Ya, awit tahmiliyah. Tahmiliyah mak. Dari dubur. Masukkan obat dari dubur. Itu suntikan. Obat yang suntikan yang mengandung obat tapi dimasukkan dari dubur. Itu sama dengan orang ambeien misalnya. Penyakit ambeien masukkan duburnya obat. Itu ada. Rahmatullah. Fadi mahal. Inilah perkara yang khilaf di kalangan para ulama yang rojih, yang sahih, Allahu a'lam, dan dia tidak termasuk kepada perkara yang membatalkan, akan tapi diakhirkan sampai malam hari itu lebih ahwat, lebih bagus bagi dia. Karena kan dubur kan tidak katakan itu tempat masuk makanan pada rahmatullah. Paham itu? Al-qutrah. Tangsimu ila thalathi aqsam. Qutrah, tetes mata, tetes hidung, tetes telinga. Apa tetes? Tetes mata ada ruhto. Paham itu? Ada tetesan ini terbagi pada 3. Ada qatratul anf. Tetesan, obat tetesan dimasukkan ke hidung, melalui hidung. Wahia mufattirah. Obat tetesan masuk hidung itu membatalkan. Ini. Obat tetesan masuk hidung melalui rongga hidung itu membatalkan. Li'annal anfa manfadhun mu'tadun ilal jawf. Karena hidung itu adalah manfadun. Manfadun itu adalah saluran yang biasa yang sampai kepada juf, sampai kepada rongga. Kerongkongan. Orang kalau masuk air di sini sampai ke sini. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil mubalaghah ya fil istinshaq illa fi hal siyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sangat dan sangat bersangatan ya di dalam istinshaq. Istinshaq itu masukkan air ke hidung. Ya, istinshaq. Istinshaq masuk air ke hidung, mengeluarkannya namakan istinthar. Ta dengan sya. Mengeluarkan istinthar. Itu dianjurkan oleh Nabi SAW untuk membalaghah semaksimal mungkin dilakukan. Arti bersangatan. Kecuali posisi dalam keadaan puasa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Bersangatanlah kalian memasukkan air ke hidung kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Fadallal hadits ala annal mubalaghah, menunjukkan kepada kita hadis ini bahwasanya berlebihan dan bersangatan di dalam istinshaq qad tuaddi ila usul ma, kadang-kadang bisa saja menggiring atau mengakibatkan air itu sampai kepada juf, sampai kepada rongga kerongkongan. Jadi kalau seandainya kita istinshaq terlalu bersangatan di Ramadan, bisa saja air itu melewati kerongkong yang terasa ke dalam rongganya. Fayakunu hadza mu'atsiran fi sihhatis siyam. Dan ini mempengaruhi tentang sah atau keabsahan puasa itu sendiri. Wa alaihi falaysa lis-sha'im ayasta'mila qatratal ab. Berdasarkan ini tidak dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk menggunakan obat tetes hidung di siang hari. Malam hari boleh aja. Ya, illa inda darurah syar'iyyah, kecuali dalam perkara yang syar'iyyah sangat mudhar, sangat darurat, sangat penting sekali, sangat berhajat sekali. Fa ya'khudha wa yakunu mufattiran, dan dia lakukan. Tapi dia batal. Kalau dia menggunakan itu adalah sangat-sangat berhajat, dia gunakan tapi puasanya batal. Tapi kalau bisa ditunda malam boleh dia habis berbuka. Wa yaqdi hadzal yaum, dan dia ganti puasa tersebut. Qatratul ain wa qatratul udhun. Sekarang tetes mata dan tetes telinga. Apa itu? Warrajih wallahu a'lam. Hukum yang sahih, Allah yang Maha berilmu, annahuma ghairu mufattiratain. Yang dua ini tidak membatalkan puasa. Tetes hidung, tetes mata, dan tetes telinga. Walau ma'a wujudi ta'am, ya, fil haq
walaupun seandainya kadang-kadang orang-orang memakai tetes mata terasa ke dalam kerongkongannya air. Tidak bersalah, tidak pengaruh pada dia. Li'annahuma laysata bi'aklin wala syurbin wala fi hukmihima. Karena keduanya itu tidak dikatakan rongga untuk makan. Jadi artinya tetes mata dan tetes telinga itu tidak membatalkan puasa. Karena tidak dikatakan itu sebagai tempat, artinya alat atau saluran untuk memasukkan makanan dan minuman. Itu yang sahih benar ulama dalam masalah ini. Cuma ta'khir isti'malihima ila ma ba'dal ghurub ahwat. Cuma menggunakannya, memakainya sampai matahari terbenam itu lebih baik. Wa abrul dhimmah. Bebas daripada kesalahan dan sebagainya, daripada kesalahan atau sudah melepaskan hajatnya, tidak artinya tidak salah dia. Kalau dilakukan habis maghrib atau habis berbuka, wallahu taala alam. Yang selanjutnya mufsidul tsani, batal yang kedua adalah al-jima'. Itu jima' bersetubuh di siang bulan Ramadan. Abahallahu lil muslim wal muslimah al jima' wal istimta' bi ba'dihha fi layali Ramadan min ghurubi syamsi ila maqibal qabla tulu'il fajar. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi muslim dan muslimah suami istri untuk melakukan hubungan suami istri dan bersenang-senang sebagian mereka atas sebagian lainnya di malam-malam Ramadan mulai daripada terbenam matahari sampai terbit fajar yang kedua. Wa yajuz ta'khiru iktisal ila ma ba'dul fajar, dan boleh bagi dia menunda mandi janabah sampai terbit fajar. Adapun bersetubuh berhubung sama istri di siang bulan Ramadan ini mungkarun adzim, perkara yang sangat mungkar. Yubitul shaumal yawm alladhi waqa'a fihi, dan membatalkan puasa yang dia lakukan dari tersebut. Sawan kana mi fi kubul, apakah itu di kubul, artinya di tempat yang kemaluannya, atau kada fi dubur, atau di dubur, naudzubillah. Wal jima' fi dubur muharram, berhubungan suami istri di dubur adalah haram fi kulli hal, dalam keadaan bagaimanapun. Lakinnahu fi Ramadan, akan tapi di bulan Ramadan lebih parah dan lebih bersangatan dan lebih keji dan lebih jelek dan lebih parah. Sawa'an kana al-jima', apakah berhubungan suami istri itu halal atau haram, Allah yang Maha berilmu dan kita menunggu pada Allah Azza wa Jalla. Wal jima' fi nahar Ramadan bi kulli ahwali muftirun. Berhubung sama istri di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, bagaimanapun keadaannya adalah perbuatan yang membatalkan puasa. Wa aqbahu anwa'il mufsidatis shaum, dan dia merupakan pembatal puasa yang sangat jelek. Ya, sangat rusak. Wa 'adhamuha itsman, dan dosa sangat besar. Oleh karena itu, walidza fal wajib fihi a'dham minal wajib fi ghairihi minal mufsidat. Maka oleh karena itu, ya, kewajiban yang sangat besar daripada dia itu adalah lebih fihi a'dhamu, fal wajib fihi a'dham. Walidza, demikian kewajiban itu dalamnya lebih besar daripada kewajiban di selainnya daripada pembatal-pembatal yang lain. Wa hadzal hukmu, dan hukum ini yata'allaqu biman yajibu alaihi siyam. Ini tergantung kepada orang yang kewajiban padanya, diwajib baginya puasa qadha'nya. Artinya kalau dia berhubungan suami istri itu rahmatullah, sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tersebut adalah, ya, puasa 2 bulan berturut-turut, beri makan 60 orang miskin, atau bebaskan budak. Bebaskan budak sekarang enggak akan ada. Yang paling hukum yang paling telak bagi dia adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Itu hukum yang aghlab, yang tepat bagi dia. Rahmatullah. Kemudian kata beliau di sini, ayakuna muqiman ghair musafir. Batalnya jima' itu dilakukan oleh dia kalau dia, ya, ayakuna muqiman, dia mukim, bukan musafir. Dia mukim artinya di tempat tinggalnya, di kampungnya dia. Bukan musafir dia. Lihat penjelasan beliau. Falau jama'al musafir fa innahu la haraj alaih. Orang musafir dia berhubung sama istri, sah atau tidak salah, boleh atau tidak boleh,
Tidak batal puasa musafir. Tidak ada istilahnya bagi dia itu apa namanya kewajiban tadi puasa 2 bulan berturut-turut enggak. Karena dia musafir. Kalau itu hatta law kana qabla al-jima' shaiban, walaupun dia sebelum berhubungan itu puasa dia. Sekarang fulan, suami istri. Nah, berangkat rahmatullah dalam keadaan puasa. Berangkat ke Jakarta dia. Dia puasa. Sampai puasa di hotel tempat tinggalnya dia berhubungan suami istri. Oke, pokoknya enggak salah boleh. Yang batal puasanya batal, ganti hari lain karena musafir. Musafir bisa bagi dua. Dia mari puasa, dia tidak puasa. Lihat sini. Ya, hatta law kana qabla al-jima' shaiban. Sampai walaupun sebelum dia berhubungan itu dia puasa, li'annahu mimman yajuzu lahu fitr, karena orang yang musafir adalah termasuk orang-orang yang dibolehkan baginya berbuka. Fala farqa baina yuftira bi ta'am aw syarabin aw jima'. Dan tidak ada perbedaan bagi dia, bagi musafir. Samaan dia berbuka dengan makanan, atau berbuka dengan minuman, atau berbuka dengan berhubungan sama istri. Berbukanya berhubungan sama istri. Sahabat Nabi sama-sama demikian. Ibnu Umar rahmatullah bukanya dengan jima'. Paham itu? Ada sahabat demikian dong. Ya, terlanjutkan. Kemudian kata beliau, ya, tsaniyan wa yakunu balighan falau jama'a as-shaghir fala yatarattabu alaihi jima'uhu syai'in. Hendaklah orang melakukan itu orang yang baligh. Kalau anak kecil tidak ada hubungan. Ya, anak kecil tidak termasuk dalam masalah perkara seperti ini. Tapi sini adalah baligh. Yang ketiga wa yakunu sahihan. Yang ketiga adalah dia sehat. Ya. Fa idza kana maridan wa jaza lahu al-fitr limardihi, kalau dia sakit dibolehkan baginya berbuka dengan karena sakitnya dia. Tsumma tahamala ala nafsi wa jama, kemudian dia tahamala ala nafsi itu artinya dia tahan dirinya, kemudian dia berhubungan sama istri, dia sakit. Boleh aja. Fala syai'a alaihi, tidak ada apa namanya denda kafarah bagi dia, wa alail qadha, baginya qadha kal musafir, seperti orang musafir. Jadi orang sakit, jangan orang sakit dia. Sakit. Kemudian baca rahmatullah, ya, berhubungan sama istri dia. Bagaimana hukumnya? Kata beliau tidak salah. Tidak ada kafarah bagi dia. Karena dia sakit. Sakit orangnya adalah boleh bagi berbuka dan qadha pada hari yang lain. Sama hukum dengan musafir tadi. Itu mana kata beliau sini. Yang keempat, yakunu aqilan, hendaklah seorang yang berakal. Fa idza jama'al majnun fi nahar Ramadan fala syai'a alaihi. Kalau seandainya ada orang gila, Allah bagi bikinnya hati-hati Allah. Ada orang gila berhubungan sama istri siang dia. Dia gila, berhubungan sama istri gimana dia? Tidak masalah kata beliau, fala syai'a alaihi, tidak ada kafarah bagi dia. Dia gila. Baca rahmatullah. Idzan man kana mimman yajibu alaihi siyam fajama'a fi nahar Ramadan fal wajib alaihi thalatha umur. Jadi barang siapa orang-orang yang diwajibkan atas berpuasa kemudian berhubungan sama istri di siang bulan Ramadan, diwajibkan baginya 3 perkara. 3 perkara wajib bagi dia. Yang pertama adalah at-taubah. Ya, kita sikat nih, insyaallah nanti kita terangkan. Tsaniyan diqadha. Tobat, qadha. Yang ketiga kafarah. Yaitu kafarah. Kafarah ini adalah kafaratun syadidah muwalladah, yang sangat berat. Mereka kan budak, sekarang enggak ada. Enggak bisa budak, ya. Seperti zaman kita sekarang ini enggak ada lagi rahmatullah, mana bisa dapat budak. Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut ini bagi rahmatullah, kita sikat aja nanti kita terang balik insyaallah ketemu besok. Kalau seandainya dia berbuka 1 hari ketika 2 bulan itu, maka dia mulai dari awal tuh dia, saking beratnya. Yang baik. Merdekakan budak. Itu enggak mampu dia, enggak ada lagi budak hari ini. Betul. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut.
Puasa 2 bulan berturut-turut ini kalau seandainya batal di sela-sela, misalnya sudah puasa dia 1,5 bulan misalnya, tinggal setengah bulan lagi. Nah, udah batal. Diulang dari awal dulu. Apa nggak nangis dia? Oleh karena itu, Khalifah Amirul Mukminin di Andalus pada masa itu oleh Imam ya Yahya ibn Yahya rahimahullah, pembawa sunnah dan pembawa mazhab Imam Malik ke Andalus, ya, ketika Amir Andalus pada masa itu, ya, artinya di siang bulan Ramadan, ya, bersetubuh dengan budaknya. Nah, kemudian budaknya dikumpulkan oleh dia fuqaha Andalus, para fuqaha ahli fikih sebagainya, para ulama kumpul. Dan faqihul Andalus pada masa itu, Yahya bin Yahya tersebut, itu faqihul Andalus, murid Imam Malik. Ya, dan dikatakan Aqilul Andalus. Dikatakan dia Aqilul Andalus dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Kenapa dikatakan Aqilul Andalus? Karena dia datang dari Andalus belajar kepada Imam Malik, duduk di majelisnya. Duduk di majelis. Enggak ada. Tiba di luar itu muncul gajah. Banyak gajah lewat. Seluruhnya keluar lihat gajah. Dia duduk sendirian. Tanya Imam Malik, kenapa kamu enggak keluar? Kata dia, saya datang ke sini bukan untuk lihat gajah, saya mau belajar. Itu jawaban kecil. Sejak itu Imam Malik mengatakan Aqilul Andalus. Orang akil dari negeri Andalus. Rahmatullah. Wallahi lama Andalus banyak, dulu banyak rahmatullah. Artinya yang jenius itu banyak, pintar banyak. Ya, Baqi ibn Makhlad. Baqiyah atau Baqi ibn Makhlad. Itu alim besar, murid Imam Ahmad. Banyak lain. Ala kulli hal rahmatullah. Setelah kumpul para fuqaha, datang Amir tadi bertanya. Kata Amir, ya, gimana saya ini? Ya. Para fuqaha lain lihat seluruhnya saling lihatan. Kata Imam Yahya bin Yahya, alaika bisawm syahrain mutatabi'ain. Wajib bagi puasa 2 bulan berturut-turut, kata dia. Terperangah dia. Kau coba. Ya. Kemudian setelah saya itu keluar di luar majelis, para fuqaha tadi bertanya kepada Imam Yahya, kamu kok beri fatwa demikian? Dia padahal mazhab Imam Malik kan ikhtiar, artinya boleh pilih. Kata beliau jawabannya, saya mengasih kepada dia itu, ya, kafarah yang tidak akan sanggup diulang kedua kali. Ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Rahmatullah. Kalau nanti batal pertengahan jalan, ulang dari awal. Kalau sanggup dia. Tapi kalau saya beli kepada dia, awal misalnya pilih bebaskan budak. Budak apa nggak bisa dibebaskan oleh dia? Banyak budak bisa dibebaskan oleh dia. Orang kaya, Amir. Beri makan 60 miskin. Apa? Susah bagi dia. Saya dulu saya makan oleh dia. Akhirnya rahmatullah para fuqaha itu berpaham. Itu dikatakan akil Andalus itu dia. Para ulama rahmatullah kalau beri fatwa itu, untuk lihat. Dia subhanallah. Walau ada fatwa ya. Dia nalar rahmatullah. Firasah tajam ke depan. Ini mau apa? Dikasih membebaskan budak. Dia orangnya. Diberi kesempatan beri makan 60 orang miskin. Jangan 60 orang. Tapi puasa 2 bulan. Itu subhanallah. Jangankan Amir itu bukan Amir. Tidak ada cerita. Kan sanggup. Berat dia begini itu. Pusing dia kerjakan. Akhirnya selesai. Fuqaha berarti paham pasal itu. Pada rahmatullah. Ala kulli hal rahmatullah, ini penjelasan ulama pada kita. Insyaallah nih sisa yang apa nih? Salah umur insyaallah besok kita terangkan malam